Kembali di Kompas Siang, Saudara. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan setelah gugatan pra-peradilan Hasto tidak diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemeriksaan terhadap Hasto dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK. Hasto diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI periode 2019-2024 di KPU. Namun hingga pukul 10, Hasto tidak tampak hadir di KPK. Pemeriksaan merupakan panggilan lanjutan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto hingga KPK kembali melanjutkan penyidikan. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, menyatakan telah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan Hasto kepada KPK. Permohonan penundaan terkait dengan pengajuan kembali pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut dari putusan pra-peradilan sebelumnya. Roni menyebutkan pihaknya telah mengajukan kedua permohonan ke pra-peradilan. Roni juga meminta agar semua pihak menghormati putusan hakim dan langkah serta hak hukum kliennya. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan dua gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih, salam hormat. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Hasto diduga memberikan suap untuk Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina. Suap diberikan mencapai $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura dalam periode 16 hingga 23 Desember 2019. Informasi selengkapnya terkait pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Bimo Wicaksana di gedung KPK Jakarta. Putu, untuk saat ini Hasto mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Lalu seperti apa dan kapan KPK akan memeriksa kembali Hasto? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang betul penundaan pemeriksaan ini sudah diajukan oleh Hasto Kristianto dengan landasan bahwa pihaknya atau kubu Hasto Kristianto ini mengajukan kembali pra-peradilan dengan dua permohonan. Pertama terkait dengan perkara soal suap Harun Masiku kepada anggota KPU dan juga Bawaslu, dan yang satunya lagi ini berkaitan dengan perkara dugaan perintangan penyidikan dalam proses pencarian Harun Masiku. Tapi tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak KPK yang saya coba colek begitu ya, yang saya coba hubungi adalah juru bicara KPK Tessa Mahardika terkait dengan bagaimana kemudian jalannya proses pemeriksaan, karena kalau kita melihat rangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan KPK ini merupakan kali kedua KPK memeriksa Hasto Kristianto setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara tadi. Pertama terkait dengan perintangan penyidikan dan yang kedua adalah perkara dugaan suap Harun Masiku pada proses pergantian antar waktu. Sampai dengan pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, Hasto Kristianto tidak datang ke Gedung Merah Putih KPK. Kemudian juga meskipun suratnya sudah dilayangkan pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, artinya pada Senin pagi, tapi sampai dengan saat ini memasuki pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, pengakuan dari KPK, surat tersebut belum diterima penyidik sehingga juga belum ada tindak lanjut apakah kemudian surat permohonan tersebut diterima oleh penyidik dan akan dilakukan pengaturan jadwal ulang. Jadi
Kalau mengikuti jadwal dari KPK sendiri, memang sampai dengan saat ini masih terjadwal pemeriksaan Hasto Kristianto dari pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan malam nanti begitu. Tapi kalau nanti sudah diterima oleh penyidik KPK, kemudian juga sudah diberikan keputusan lain begitu ya, bahwa surat penundaan ini diterima oleh KPK, artinya nanti akan ada pengaturan jadwal pemeriksaan lagi. Karena kalau dari surat yang diajukan oleh Hasto Kristianto memang tidak tertulis meminta penundaan ini sampai kapan. Berbeda dengan waktu sebelumnya di mana pada saat dipanggil KPK Hasto Kristianto ini minta ditunda, ini ada batas waktunya begitu ya, sampai dengan sebelum perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan pada saat itu. Tapi kalau surat penundaan pemeriksaan yang kali ini, pihak Hasto Kristianto ini tidak menyebutkan atau tidak meminta secara spesifik kapan tepatnya Hasto Kristianto ini akan bisa atau berkenan diperiksa oleh KPK. Di satu sisi betul tadi yang Anda sampaikan, Juno, bahwa memang pra-peradilan ini diajukan kembali oleh Hasto Kristianto karena berdasarkan klaim dari pihaknya Hasto, hasil dari pra-peradilan jilid 1 begitu ya, supaya mudah diingatnya dan juga dipahami, ini dianggap belum menyentuh pada pokok perkaranya, yaitu terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Hasto Kristianto. Malah justru lebih pada pertimbangan-pertimbangan Hakim Tunggal Jumyanto ini berkutat pada administratif, di mana ada 2 perkara yang dibahas atau diajukan dalam pra-peradilan, tapi hanya dalam satu permohonan saja. Sementara soal pokok perkaranya terkait dengan apakah betul ada proses-proses yang tidak sesuai terkait dengan penetapan tersangka, ini yang kemudian tidak disentuh oleh Hakim Tunggal Jumyanto. Itu berdasarkan klaim dari kubunya Hasto Kristianto. Oleh karena itu yang coba dilakukan oleh kubu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto adalah mengajukan kembali pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tercatat sudah didaftarkan pada Jumat pekan lalu dengan 2 permohonan untuk 2 sprindik yang berbeda. Ya, ini pertama terkait dengan dugaan perintangan penyidikan, dan yang satunya lagi ada terkait dugaan suap kepada anggota ataupun petinggi KPU dan juga Bawaslu yang juga menyeret tersangka lain, seperti misalnya yang sampai dengan saat ini belum berhasil ditangkap oleh KPK, Harun Masiku. Jadi ada 2 proses yang berjalan begitu, proses pemeriksaan berjalan di KPK, tapi proses pra-peradilan ini juga diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebetulnya kalau tidak ada upaya hukum lagi dari Hasto Kristianto dengan tidak diterimanya pra-peradilan yang kemarin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebetulnya bola panas ini kembali ke KPK begitu, karena proses pemeriksaan saksi, ahli, kemudian juga keterangan dari tersangka ataupun juga pencarian alat bukti lain ini bisa kembali dilakukan sebelum masa P21 atau sebelum berkas-berkas, kemudian juga alat bukti dan seluruh keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan KPK ini diserahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Jadi kita masih menanti apakah langkah hukum Hasto Kristianto di pra-peradilan jilid kedua ini berhasil atau tidak. Jika tidak, maka ya tadi proses hukum di KPK akan terus berjalan sampai dengan nanti finalnya adalah kalau alat bukti dan juga keterangan saksi makin mengerucut dan menguatkan bahwa Hasto Kristianto ini adalah tersangka, maka bisa berlanjut ke proses persidangan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.